Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Doni Pradana. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Makassar untuk program studi Teknik Komputer dan Informatika kelas B. Pada saat ini saya akan melaksanakan peer teaching mengenai pembelajaran algoritma dan pemrograman dasar yang dilaksanakan secara daring, yang submaterinya adalah mengenai algoritma dan flowchart. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali ya, kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kedua ini. Walaupun memang kita bertemunya secara virtual ya, karena kondisi pandemi yang sampai saat ini belum juga selesai gitu ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir. Jangan sampai kegiatan atau pertemuan virtual ini menyurutkan atau menjadi hilang semangat belajar kita, karena tentu pembelajaran itu harus selalu dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama, bahwa dari mulai sejak lahir sampai ke liang lahat kita harus tetap belajar. Jadi semangat belajar harus tetap ditingkatkan walaupun keadaan apapun. Jangan sampai menjadi sebuah alasan ya. Mau pandemi, mau nggak ada pandemi, tetap harus belajar. Nah, itu yang paling penting yang harus kalian tanamkan dalam diri. Nah, kemudian karena sekarang kondisinya masih pandemi yang luar biasa ya, imbasnya kepada kita terutama di dunia pendidikan. Kita sampai yang biasa kita lakukan secara tatap muka sekarang berubah nih menjadi menggunakan teknologi seperti ini ya. Sulit, memang sulit, tapi gimana lagi ya, ini adalah salah satu cara terbaik kita untuk melakukan pembelajaran. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di rumahnya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi interaksi kalian di rumah dengan orang tua kalian, dengan tetangga kalian, dengan sahabat-sahabat kalian yang rumahnya dekat, itu bisa menjadi suatu penyebab terjadinya proses penyebaran virus COVID gitu ya. Nah, jadi tetap jaga 5M ya, mencuci tangan, jaga masker dan lain sebagainya. Nah, kemudian supaya kegiatan kita ini atau pembelajaran kita ini menjadi lebih berkah, menjadi lebih bermanfaat dan dapat suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kalau misalkan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, mungkin saya sih belum mengenal semua nih karena kalian masih baru ya, masih kelas 10 gitu ya, baru pertemuan kedua, tapi di pertemuan pertama kan kita sudah perkenalan, setidaknya saya sudah tahulah beberapa orang. Nah, mudah-mudahan nanti saya hafal semua ke kalian gitu ya. Dari sini sih saya udah bisa lihat sih nama-namanya dan muka-mukanya, ganteng-ganteng juga sih ya, ada yang cantik, wah luar biasa nih di sekolah ini ya. Silakan Bambang nih, kayaknya dari mukanya ada muka-muka ustadz nih ya, silakan dipimpin doa dulu nih sebelum kita mulai. Bambang, silakan Bambang. Oke. Makasih Pak Guru untuk rekan-rekan untuk mengawali kegiatan atau aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Pak Asep Doni nanti bermanfaat buat kita. Alangkah baiknya supaya semuanya ini berjalan dengan lancar. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Ya, selesai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya Bambang. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan kegiatan ini. Amin. Kalau dilihat dari layar saya, nah ini kayaknya udah semua hadir nih. Tidak ada 12 nih, udah hadir semua. Nah, mungkin ini Ahmad Khairuddin kemana nih? Masih ada nggak di tempat Ahmad Khairuddin? Halo, Ahmad Khairuddin? Wah, kayaknya jaringannya sih. Ya ini salah satu permasalahan kita nih di pertemuan virtual itu. Jadi kadang kita tidak bisa sesuai harapan, bahkan ada yang kita tidak bisa melihat mukanya sama sekali gitu ya. Nah, tapi kita percayalah ya, mungkin Ahmad Khairuddin ada bermasalah di kuota, di kamera dan lain sebagainya. Oke, saya coba tampilkan ini materi yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini ya. Oke. Baik, sudah pada terlihat semuanya materinya? Oke, ini. Sudah, Pak. Sudah ada ya? Sudah, Pak.
Baik, saya coba perbesar dulu deh. Nah, pembelajaran kita ini adalah pembelajaran, nama pelajarannya itulah pemrograman dasar. Kenapa sih kita harus mempelajari pemrograman dasar? Nah, pemrograman dasar ini ya, di pemrograman dasar ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat sebuah kode program. Ini sangat penting sekali kita pelajari di RPL. Nyawanya RPL itu ada di sini, di pemrograman. Nah, kalau misalkan diibaratkan sebuah rumah, pemrograman dasar itu diibaratkan sebagai pondasinya atau rancangan yang harus benar-benar kokoh. Nah, kita bisa bayangkan nih, ketika pondasinya kuat, ketika pondasinya bagus, maka mau dibangun apapun, kemudian mau dipoles segimanapun, pasti dia akan kuat. Karena pemrograman dasar ini akan berlanjut. Ketika nanti kalian belajar di kelas 11 dan kelas 12, ada pemrograman web, ada pemrograman berorientasi objek. Nah, sehingga ketika dasarnya sudah kuat, mau dibawa ke pemrograman manapun, kita akan siap. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang harus kita capai di dalam pertemuan yang kedua ini, atau di bagian KD yang pertamanya, kita itu harus bisa menerapkan alur logika pemrograman komputer, kemudian membuat alur logika pemrograman komputer. Maksudnya adalah kita itu akan dilatih logikanya, cara berpikirnya. Cara berpikir seperti apa yang harus kita kuasai. Cara berpikir manusia itu berbeda dengan cara berpikir komputer. Maka kita akan dilatih bagaimana cara berpikir kita sama seperti cara berpikir komputer. Kalau berpikir manusia pasti akan melibatkan perasaan, ya kan? Dalam menentukan dalam menentukan sesuatu atau menyelesaikan masalah pasti akan menggunakan perasaan. Tetapi berbeda dengan komputer. Komputer itu saklek, tetapi sistematis. Nah, itu kita harus tahu bagaimana cara berpikir komputer seperti itu. Nah, yang kemudian nanti dari goalnya atau tujuan dari pembelajaran kita itu adalah kita akan bisa menerapkan bagaimana caranya membuat sebuah kode program yang baik, yang efektif, yang efisien. Hal itu diawali dengan bagaimana cara merancangnya. Nah, itu nanti tujuannya. Nah, kemudian saya sebelum lanjut ke materi yang akan saya jelaskan ini, saya ingin tanya dulu deh. Nah, di sini saya tanya ke siapa ya? Kayaknya saya tanya ke Agus deh. Gus? Masih ada, Gus? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Gus. Saya tanya nih, kalau misalkan kamu nih, urutannya atau langkah-langkah kamu ketika kamu mau mandi itu apa sih? Kalau mau mandi, biasanya saya pertama masuk kamar mandi dulu, Pak ya. Good. Ya, betul. Mandi, terus ngambil alat-alat. Oh, enggak, Pak. Sebelum masuk kamar mandi, ngambil anduk dulu, Pak. Oh ya, boleh. Terus? Masuk kamar mandi, terus buka maaf nih Pak ya, buka baju, Pak. Saya kan nggak mungkin buka baju, Pak ya, mau mandi. Oke, ya. Terus guyur, Pak. Apa guyur? Aduh, bahasa Sunda lagi. Aduh. Guyur itu apa ya, Pak? Banjur badan. Nah, badan dibasahin, Basahi Pak. mungkin. Bilas ya, Gus. bilas. Ya, Basahi. bilas. Nah, bilas. Terus kasih sabun, Pak. Sabunan. Terus sampoan, gigi. Terus bilas lagi, Pak. Terus dikeringin sama anduk. Oke, sip. Nah, itu salah satu urutan atau langkah-langkah yang dilakukan Agus. Tapi itu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Asep Sandi. Akan berbeda apa yang dilakukan oleh Erayani. Akan berbeda dengan yang dilakukan oleh Bambang dan lain sebagainya. Nah, namun pada tujuannya adalah kita itu akan mandi. Ya kan? Langkah-langkahnya saja yang berbeda, tapi tujuannya adalah mandi. Ya, nah, Pak. Kemudian ada contoh lain. Misalkan ketika kita mau ngirim surat nih. Nah, kalau misalkan ngirim surat rata-rata gini kan. Nulis surat dulu, masukin ke amplopnya, anterin ke kantor pos, tempelin materainya, dan kirim suratnya. Rata-rata seperti itu kan untuk mengirim surat. Tapi bisa jadi ada yang berbeda caranya. Namun tujuannya adalah sama, mengirim surat. Kan gitu ya. Nah, hal tersebut itulah yang dinamakan dengan algoritma.
Jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Walaupun pada setiap orang akan berbeda tuh dalam menentukan algoritmanya atau langkah-langkahnya. Tapi tujuannya akan sama. Itu tadi yang saya katakan. Ketika mau mandi, ketika mau mengirim surat, berbeda caranya. Tapi tujuannya mandi-mandi juga. Tujuannya kirim-kirim surat juga. Nah itu nggak jadi masalah sebenarnya. Yang terpenting adalah paham bahwa oh itu algoritma. Nah, lantas ada pertanyaan misalkan, Pak kalau gitu saya berangkat ke sekolah boleh dong saya tidak apa ya bahasanya tidak menyebutkan urutan atau langkah-langkah berangkat sekolah. Tapi saya ganti Pak mau jadi algoritma berangkat ke sekolah boleh. Silakan. Mau seperti itu boleh ya. Urutan bagaimana cara mendownload aplikasi di Play Store diganti menjadi algoritma mendownload aplikasi di Play Store boleh. Silakan. Ya, nah ini menjadi ilmu baru nih buat kalian bahwa ada bahasa lain ternyata daripada bahasa yang biasa kita gunakan, yaitu adalah algoritma. Nah, yang harus kita lakukan adalah carilah algoritma yang paling cepat, paling tepat, dan paling efisien. Nah, itu yang jadi akan kita geluti selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Apa sih program? Sama nggak sih algoritma dengan program? Kalau program itu adalah kumpulan pernyataan komputer. Nah, kalau algoritmanya adalah tahapannya atau metodenya. Nah, sehingga program itu adalah gabungan antara algoritma dan bahasa pemrograman. Kalau misalkan diibaratkan, ketika ada sebuah program, misalkan contoh program untuk menghitung luas segitiga. Nah, berarti kita harus tahu dulu bagaimana algoritmanya atau bagaimana urutannya menghitung luas segitiga, kemudian bahasa apa yang akan kita gunakan. Nanti dari algoritma itu diimplementasikan ke dalam bahasanya sehingga menjadi sebuah program. Nah, itu bedanya ya. Bedanya antara program dan algoritma. Kemudian yang selanjutnya, ciri daripada algoritma itu yang pertama algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Artinya ketika sudah selesai, ya udah selesai. Sudah mengirim surat, ya udah selesai. Tidak ada kegiatan lain yang berhubungan dengan permasalahan mengirim surat. Sudah mandi, sudah selesai. Tidak ada permasalahan lain. Kemudian algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Ya. Kemudian algoritma memiliki 1 atau lebih keluaran. Kemudian yang berikutnya ada algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, tujuannya dengan ada algoritma itu adalah gimana caranya mencari langkah-langkah yang efektif dan cepat. Bentuk penyajian algoritma seperti apa? Nah, bentuknya ada 3 sebenarnya ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu bisa menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Spanyol, apapun jenis bahasa yang ada di dunia ini bisa disajikan, bisa digunakan untuk menyajikan algoritma. Nah, namun kelemahannya itu ada di pemahaman. Akan kesulitan dalam memahami jika kita tidak mengetahui bahasa itu. Nah, kemudian yang kedua, penyajiannya itu menggunakan flowchart. Nah, flowchart itu sebenarnya lebih bagus dari algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Kalau flowchart lebih gampang. Nanti kita akan bahas terkait ini. Kemudian yang ketiga itu menggunakan pseudocode. Nah ini lebih mirip ke bahasa pemrograman sebenarnya. Namun ada sintak-sintak yang masih bahasa natural, tetapi condong ke bahasa pemrograman. Mirip lah sintak-sintaknya atau tulisannya. Nah saya ada contoh nih. Kita harus melatih dulu imajinasi. Ya, kalian semua harus berlatih imajinasi. Ingat di RPL itu sulit kalau misalkan kita tidak bisa berimajinasi, menghayal. Ya. Nah, tapi awas, jangan menghayal yang aneh-aneh ya. Menghayal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gimana caranya? Gitu. Membayangkan. Ini ada contoh. Misalkan terdapat 2 gelas, gelas A dan gelas B. Oke ya, kebayang ya? Ya, Imam masih memperhatikan kan, Imam? Masih ada nih, Imam? Ya, Pak. Oke, ya. Awas ya, jangan tidur nih. Nah, misalkan nih ada 2 gelas nih, Mam. Mam, ada 2 gelas nih. Kamu bisa bayangkan ada gelas A dan gelas B. Yang mana gelas A itu berisi air yang berwarna merah. Dan gelas B berisi air yang berwarna biru. Permasalahannya adalah bagaimana caranya kita menukar
isi dari gelas A ke gelas B supaya bisa berpindah sehingga menjadi gelas A berwarna biru, gelas B berwarna merah. Ini akan diselesaikan menggunakan algoritma. Nah, cara yang pertama adalah, algoritma gimana katanya kan? Nah, cara yang pertama, ini keadaan awal. Maka yang saya akan lakukan ketika terjadi kasus seperti ini, saya akan memerlukan satu bantuan gelas, yaitu gelas kosong. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah tuangkan gelas yang dari gelas A, nah, maksudnya tuangkan air yang dari gelas A ke gelas C. Sehingga kondisinya seperti ini. Yang tadinya gelas A berwarna merah, maka akan berpindah ke gelas C yang tadinya kosong menjadi berwarna merah. Dan gelas A menjadi kosong. Kemudian, yang berikutnya, tuangkan dari air dari gelas B ke gelas A. Sehingga urutannya menjadi A menjadi warna biru, B menjadi kosong, C tetap menjadi merah. Yang berikutnya, tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Sehingga urutan yang diharapkan adalah gelas A menjadi biru, gelas B menjadi merah. Sesuai dengan permintaan permasalahan. Ini adalah salah satu algoritma yang dilakukan gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan perpindahan air dari gelas A ke gelas B dengan bantuan satu gelas C. Tapi bisa jadi algoritma ini berbeda dengan yang lainnya. Bisa jadi menambahkan 2 gelas bantuan. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi yang jadi permasalahan apa? Apakah efektif? Apakah efisien? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ketika dirasa menambahkan 2 gelas yang kosong menjadi lebih efektif, silahkan pakai. Tetapi ketika menambahkan 2 gelas menjadi tidak efektif atau waktunya menjadi lama, maka jangan dipakai. Carilah yang efektif dan efisien. Itu contoh kasus dalam kehidupan kita ya. Kelebihan algoritma apa? Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung bahasa pemrograman manapun. Nah, seperti yang kita ketahui nanti di pelajaran ini, kita akan mempelajari banyak bahasa pemrograman. Kalau algoritmanya itu nggak ngaruh mau bahasa pemrograman apa, bebas saja. Algoritma A mau diterapin ke bahasa PHP misalkan, boleh. Bahasa C silahkan. Bahasa Java mangga, silahkan saja ya. Itu tidak tergantung ke dalam bahasa pemrograman manapun. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman ya. Kemudian yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, outputnya yang dikeluarkan akan sama karena algoritmanya sama. Ya gitu tadi. Maaf ya. Mau apapun juga bahasa algoritmanya ketika diimplementasikan ke bahasa pemrograman, hasilnya akan sama. Mau apapun juga yang dilakukannya, ketika tujuannya adalah mandi, ya mandi. Seperti itu ya. Nah, itu kelebihan daripada algoritma. Nah, yang kedua tadi adalah flowchart. Nah, algoritma kita sudah tahu ya. Kemudian yang kedua flowchart. Di flowchart ini adalah bagan alir atau diagram untuk menjelaskan apa yang sudah diimplementasikan atau dituliskan di algoritma. Sehingga menyatakan sebuah alur program. Itu flowchart. Misalkan ini contoh. Ada simbol-simbol flowchart yang harus kita kuasai. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada beberapa flowchart dengan simbol-simbol yang berbeda dengan jumlah simbol yang banyak. Nah, tapi yang kita akan pelajari hanya segini dulu. Ya, hanya beberapa untuk dasar-dasar ya, hanya sekian lah. Mungkin ada 10 bagian atau yang mungkin biasa kita pakai. Nah, yang pertama itu ada terminator nih. Nah, terminator itu permulaan atau akhir dari sebuah program. Setiap program selalu diawali dengan terminator dan diakhiri dengan terminator. Kemudian yang kedua ada diagram, garis alir maksudnya, atau flow line. Nah, ini arah aliran program. Kemudian yang ketiga ada preparation, atau proses inisialisasi, atau pemberian harga awal. Yang keempat ada proses, disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian yang kelima ada input atau output. Ya. Kemudian ada predefined proses atau subprogram. Kemudian ada decision, ini simbolnya pilihan gitu ya, ya atau tidak, lanjut atau tidak, itu ada decision. Kemudian ada on page connector,
Ini kalau misalkan penghubung flowchart ya yang berbeda halaman boleh pakai ini, atau yang satu halaman juga silahkan. Kemudian ada off-page connector. Kita akan coba nih di contoh. Nah, mungkin ini ibu-ibu nih atau neng-neng cantik ya, emak-emak biasanya nih. Masih ingat nggak cara bikin telur? Era-era kira-kira cara bikin telur dadar masih ingat? Sering-sering ya bikin telur dadar era ya? Sering, Pak. Sering ya. Nah, sama nggak nih? Saya punya ini nih, punya apa namanya, algoritma telur dadar. Ini versi saya. Mungkin bisa jadi sama dengan versinya era nih. Telur dadar. Algoritma membuat telur dadar. Wah, ini agak menarik nih. Jadi lapar kan kita ya. Algoritma membuat telur dadar. Yang pertama, nyalakan api kompor. Ya. Kemudian yang kedua, tuangkan minyak ke dalam wajan. Yang ketiga, pecahkan telur ayam ke dalam mangkok. Yang keempat, tambahkan garam secukupnya. Yang kelima, aduk campuran telur dan garam. Kemudian tuang adonan telur ke dalam wajan dan masak telur hingga matang. Ini adalah algoritmanya. Tapi bisa jadi ada yang berbeda. Misalkan di bagian tambahkan garam secukupnya, ada lagi tambahkan daun bawang. Misalkan, atau tambahkan bawang merah. Ya boleh, silakan. Yang terpenting hasilnya adalah telur dadar kok. Silahkan saja, mau apapun juga. Nah, itulah algoritma ya. Nah, kita buat flowchart-nya dari algoritma ini. Nah, gimana cara bikinnya? Maka hasilnya seperti ini. Pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda terminator ini. Ya. Start dan end. Start. Nah, kita inisialisasi awal. Nyalakan api kompor. Kemudian, buat sebuah inputannya. Apa yang diinputkan? Minyak ke wajan, kemudian telurnya, kemudian garam. Kemudian masukkan ke proses. Nah, di prosesnya aduk campuran telur, tuang adonan, masak hingga matang. Ini dari algoritma telur dadar menjadi sebuah flowchart. Nah, kan ya, ngeimplementasikan bagaimana cara membuat flowchart dari algoritma. Nah, oke. Kemudian anjuran dalam pembuatan flowchart itu ada 3. Yang pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit. Nah, itu kan, jadi kita cari yang efisien, yang efektif lah ya. Kemudian digambarkan dari atas ke bawah. Nah, diberikan tanda panah biar jelas, pakai flow line. Kemudian selalu diawali dengan titik start dan diakhiri dengan end, dengan terminator. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Terkait apa yang sudah saya sampaikan mengenai algoritma dan flowchart? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Oh ya boleh, Andi. Andi nih fresh banget nih kelihatannya nih. Alhamdulillah Pak, semangat Pak. Iya mantap. Namun ini mau tanya tentang flowchart Pak. Ini saya kan masih kesulitan membuat flowchart. Itu yang ideal atau yang benarnya itu seperti apa Pak ya untuk pembuatan flowchart? Oke, wah luar biasa nih pertanyaannya nih. Andi nih. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Andi, barangkali nih dari kalian semua nih, ada yang bisa bantu nggak menjawab pertanyaan Andi ini? Kira-kira siapa? Izin menjawab, Pak. Oh ya, Imam. Silakan, Mam. Gimana, Mam? Menurut saya, flowchart itu memiliki input, kemudian ada proses, kemudian ada outputnya. Oke. Oke ya, luar biasa nih. Bagus ya, Imam. Jawabannya ya memang itu. Jadi gini deh, setiap flowchart itu ya, tidak ada aturan baku sebenarnya, kan? Sama seperti algoritma. Silahkan saja mau gimana pun juga. Yang terpenting satu, mudah dipahami. Ketika saya baca, misalkan nih, saya orang awam nih, baca flowchart Andi nih. Andi bikin flowchart A, B, C, D terus sampai selesai. Oh ya, berarti hasilnya adalah ini. Nah, itu yang paling penting, mudah dipahami. Kemudian yang kedua, ingat tadi, yang 3 tadi ya, tidak berbelit. Kemudian yang paling penting adalah selalu diawali dengan start dan end, dan di dalamnya ada input, proses, output. Nah, itu yang terpenting dalam pembuatan flowchart. Nah, kira-kira paham nggak apa yang saya sampaikan dengan tadi yang disampaikan oleh Imam Andi? Paham Pak, bisa nanti dipelajari lagi. Oke, ya. Kalau misalkan tidak paham nanti bisa
kita sharing lagi mau di jam pelajaran, mau di luar jam pelajaran, silakan saja. Saya terbuka untuk kalian semua ya. Jam berapapun saya akan layani selagi saya masih on, mangga saja gitu ya. Karena pelayanan Primo buat kalian itu yang paling penting. Kalian harus paham, harus ngerti. Ketika keluar dari sini harus ngerti, harus ada yang dibawa. Jangan sampai keluar dari RPL nggak bisa apa-apa. Nah itu yang saya khawatirkan ya. Nah, silakan saja japri ke saya, bolehlah ya, diskusi di jurusan juga silakan ya. Nah, tapi karena sekarang masih daring ya, daring saja dulu ya konsultasinya atau diskusinya. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, inilah yang harus kalian kerjakan ya. Nah, nanti kita kerjakannya secara asinkron saja. Ya, mungkin di pelajaran simulasi dan komunikasi digital kalian akan mengetahui tuh apa itu sinkron dan apa itu asinkron. Nah, sinkron itu seperti ini nih, bertatap maya langsung. Nah, kalau asinkron nggak bertatap maya. Nah, lebih lanjut nanti di pelajaran SIMDIK deh ya. Nah, yang terpenting di asinkron itu adalah kalian kerjakan dulu offline ya, di rumah masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Nanti LKPD-nya saya upload di Google Classroom yang sudah kita bikin minggu lalu ya. Kalian tinggal cek saja di Google Classroom-nya. Nanti saya akan upload LKPD-nya. Kemudian di sana ada soal-soal, kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Yang harus kalian lakukan dulu adalah langkah kegiatannya dulu. Kalian cobain dulu, praktekin dulu tuh. Di sana ada contohnya di LKPD itu. Ini bikin algoritma apa gitu ya, dijelasin. Kemudian kalian ikuti. Setelah kalian bikin itu, kalian selesaikan permasalahan yang di bawahnya. Nah, nanti kalian uploadkan. LKPD ini uploadkan ke Google Classroom kita. Ya, kasih nama, kemudian kasih kelas, kemudian uraian dari jawaban yang ada di soal tersebut. Oke, gitu ya. Paham ya mengenai tugas di LKPD-nya? Paham ya? Gus, paham Gus? Paham. Oke, kalau paham, ada nggak di sini? Nah, sebelum kita lanjut ke asinkron, saya mau ini dulu deh, memastikan kepahaman kalian. Ya. Nah, di sini ada nggak yang mau memberikan contoh lain gitu? Algoritma lain mengenai kasus matematika, ada nggak kira-kira? Izin menjawab, Pak. Oh, silakan Ridwan. Kacamatanya bagus Ridwan. Waduh, kamu dari Pak. kapan nih pakai kacamata? Sudah lama, Pak. Min, Pak, mata saya, Pak. Waduh, banyak-banyak makan wortel ya Ridwan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sok, gimana ini? Ya, Ridwan, izin menjawab, Pak. Ya, ini mah sekedar contoh aja ya, Pak ya, dalam algoritma menghitung luas persegi panjang ya. Kan di situ kan ada mulainya tuh. Ya. Nah, terus ada masukin panjang, terus masukin lebar, hitung luas panjang kali lebar, terus tampilkan hasil, terus selesai deh, Pak. Mungkin itu kali gambarannya, Pak ya. Kalau misalkan berhubungan dengan algoritma luas persegi panjang kali ya, matematika, Pak ya. Mungkin itu kali, Pak. Ya, good Ridwan ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi persegi panjang itu mulai masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas kali panjang kali lebar, tampilkan luasnya dan selesai. Itu algoritmanya. Nanti dibikin plot chart-nya juga bisa ya, seperti itu. Oke? Ya, mungkin itu di pertemuan sinkron kita. Nah, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya secara offline. Ya, boleh kalian live meeting ini. Nanti kita masuk lagi di 2 jam kemudian deh, karena memang agak rumit sih ya untuk LKPD-nya. Kalian perlu menggambar dengan baik, dengan bagus ya terkait flowchart-nya. Kalau misalkan kalian punya komputernya di rumah, boleh di di Word atau dipakai aplikasi lain silakan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, di kertas selembar juga boleh, di foto nanti diuploadkan ke Google Classroom. Itu silakan ya. Yang terpenting saya melihat hasil kerja kalian berdasarkan lembar kerja yang saya berikan di Google Classroom itu. Oke, ya, paham ya? Siapa? Paham, Pak. Oke, kalau paham, cukupkan sekian dulu. Nanti 2 jam kemudian kita bertemu kembali. Masih di Meet ini ya, linknya masih sama. Saya nggak akan share link lagi, ini linknya masih sama di sini. Paham ya? Oke, kalau gitu silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Ya, selamat mengerjakan. Siapa? Oke, baik ya, bertemu kembali nih kita ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat, masih tetap sehat ya. Walaupun tadi sudah berpikir mungkin agak puyeng-puyeng terkait penyelesaian LKPD-nya ya.
Mungkin nanti saya akan periksa secara keseluruhan, tapi saya cek dulu nih di data saya. Oke, di sini siapa nih? Ini Purnama sudah, kemudian Ahmad Herudin 123. Oke. Saya sudah masuk Pak punya saya. Apa? Gimana Andi? Sudah masuk. Udah semuanya nih. Saya udah cek di sini sudah semua masuk. Alhamdulillah ya. Tapi terlepas nanti benar atau tidaknya, ya nanti saya koreksi ya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kasih tahu terkait hasilnya. Atau nanti kalian bisa pantau saja terus di Google Classroom-nya terkait penilaiannya. Apakah sudah benar atau tidak. Tapi tenang saja, kita ini masih tahap belajar. Semuanya juga harus berproses ya. Kita akan berproses. Oke. Mungkin sebelum saya akhiri pertemuan ini, ada nggak di sini yang mau mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita tadi saya sampaikan terkait dari awal sampai dengan kalian mengerjakan LKPD ini? Silakan, ada nggak? Izin Pak, menjawab Pak. Namanya sama lagi ini dengan saya. Iya Pak, sama dengan Bapak ya. Pak. Saya panggilnya Sandi aja deh, ya biar ya, boleh Pak. Panggil nama sendiri nih. Ya. Iya Pak. Oke, ya silakan Sandi. Aduh. Yang saya pahami tadi Pak, setelah belajar Gemit yang awal, kemudian tadi baca-baca materi yang di-share dan LKPD yang di-share sama Bapak, itu pembelajarannya itu kita tentang algoritma dan flowchart ya Pak. Ya, betul. Itu tentang algoritma dan flowchart. Kemudian kalau yang saya pahami, algoritma itu adalah sebuah urutan langkah kerja ya Pak, urutan langkah kerja dalam menyelesaikan sebuah masalah atau menyelesaikan sebuah tujuan gitu Pak. Dan kalau flowchart itu dia sama juga urutan langkah-langkah, hanya saja yaitu digambarkan bukan dalam bentuk deskripsi kalimat tapi dalam sebuah simbol-simbol khusus ya Pak. Gitu Pak. Betul, ya. Ya, itu Pak yang dapat saya tangkap Pak mungkin. Mantap ya. Alhamdulillah nih berarti kalian mengikuti ya. Nah, satu sampel dari Sandi mungkin bisa mewakili keseluruhan ya terkait apa yang sudah kita pelajari mengenai algoritma dan flowchart. Nah, memang benar ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini adalah sebenarnya flowchart dan algoritma itu masih sama-sama bagaimana urutan menyelesaikan permasalahan. Yang berbeda itu hanya simbolnya saja. Kalau algoritma berupa teks, kemudian kalau flowchart itu berupa notasi atau simbol-simbol yang ada di aturan flowchart-nya. Tapi pada intinya tetap saja menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah, oke. Sebagai nanti tambahan untuk mengukur kemampuan kalian, saya nanti akan tambahkan juga tes formatif berupa pilihan ganda di Google Classroom-nya. Nah, jadi kalian sambil nanti upload LKPD-nya, kalian kerjakan juga tes formatifnya. Gitu ya. Nah, oke, sampai sini mungkin pertemuan kita. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya, masih di pelajaran pemrograman dasar. Materi yang akan kita bahas nanti mengenai materi perangkat lunak pemrograman. Jadi gambaran singkatnya sih lebih kepada apa perangkat yang kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi atau program. Nah, itu di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kita akhiri ya. Silakan ke Bambang nih, Pak Ustadz kita, Pak Bambang. Silakan untuk menutup pertemuan kita nih supaya semakin berkah juga nih. Silakan Bambang. Amin. Makasih Pak Guru. Mari teman-teman semua, teman sekelas kita ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru, Pak Asep, ilmu yang bermanfaat buat kita, berkah juga buat kita, juga berkah juga buat Pak Guru kita, Pak Asep Doni. Amin. Jadi untuk semua itu dan kelancaran kita ke depannya, mari kita berdoa, rasa syukur bahwa mata pelajaran kita jalannya hari ini tidak ada satu kendala apapun. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bambang. Tetap kalian jaga protokol kesehatan. Kemudian kalian sudah masuk di RPL, sudah harus mengikuti RPL-nya. Life is choice, hidup adalah pilihan, setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika sudah masuk di sini, kalian jalani dengan indah, dengan baik ya. Saya akhiri. Terima kasih Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.